Salam jumpa kembali dengan kelas online LPK Global. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsonan rangkap dalam huruf Hangul ya. Yang keseluruhannya ada 5 huruf. Nah, kita lihat di layar ini semuanya ada 5 jenis huruf konsonan rangkap ya. Konsonan rangkap ini yang pertama ada Sangkyok ya. Sangkyok ini hurufnya 2 huruf. Sebagaimana yang telah kita ketahui di pertemuan awal, kalau hurufnya cuma 1 ini bunyinya jadi KGK ya kawan-kawan. Nah, tapi untuk yang session ini akan kita bahas konsonan rangkap. Nah, nanti huruf tampilannya seperti ini, simbolnya 2 huruf. Jadi Sangkyok ini nanti dibunyikan kalau posisinya di awal menjadi kakak. Kemudian kalau di tengah kakak juga, tapi ketika nanti hurufnya di bawah maka cukup dibunyikan 1 huruf K saja kawan-kawan. Kemudian yang nomor 2 ini ada Tiget. Kalau 1, tapi kalau 2 menjadi Sang Tiget ya. Nah, ini nanti dibunyikan kalau posisinya di awal kita bunyikan T-nya 2 ya. Kita artikan 2 T-nya. Kemudian kalau di tengah jadi T-nya 2. Kemudian huruf Sang Tiget ini tidak mungkin di bawah karena tidak ada bunyinya. Kemudian yang nomor 3 ada Sangpyeop ya. Sangpyeop ini nanti kita bunyikan PP. PP, dan ketika dia jadi konsonan akhir, ketika di bawah posisinya ini tidak ada bunyinya kawan-kawan. Kemudian kita lihat yang posisi nomor 4 ini ada Sangsiot. Sangsiot di awal SS, di tengah SS, kemudian ketika nanti posisinya di bawah sebagai pacim bawah ya, sebagai pacim yang di bawah itu nanti kita bunyikannya T ya, seperti itu kawan-kawan. Kemudian yang terakhir dari huruf konsonan rangkap ini ada Sangciut kawan-kawan namanya. Sangciut ini nanti kalau posisinya di awal menjadi CC, kemudian kalau di tengah CC, tapi ini tidak mungkin posisi di bawah karena ini sendiri tidak ada bunyinya kawan-kawan ya. Nah, jadi kelima huruf ini nanti bunyinya tergantung letaknya di mana ya. Nah, seperti mari kita lihat dalam contoh. Nah, ini kawan-kawan, untuk yang poin pertama di sini ada double K atau kita sebut Sangkyok ya. Sangkyok kalau di awal kita bunyikan K. Bagaimana melafalkannya? Melafalkannya agak sedikit ditekan. Jadi 2 kaji ya, kaji ini jelas K-nya kelihatan agak ditekan. Kaji jelas K-nya keluar kawan-kawan. Kemudian kalau posisinya di tengah ini nampak seperti kita lihat di sini ya, ini ada 2 huruf K. Nah, ini di tengah bagaimana? Di tengah jadi double K. Ak. Jadi dibacanya apa? Ak. Nah, jadi terasa K-nya itu kawan-kawan. Nah, kemudian bagaimana kalau Sangkyok ini kita posisikan di bawah? Nah, kita lihat di sini ada Sangkyok di bawah. Ini bagaimana? Nah, kita cukup melafalkannya 1 huruf K saja, jadi tak. Begitu ya. Nah, lain halnya ketika posisi di awal, tengah. Begitu. K-nya sangat terasa sekali. Di sini cukup 1 K, tak. Nah, kemudian untuk yang contoh nomor 2, di sini ada Sang Tiget ya. Sang Tiget T-nya terasa nanti. Tal ya, tal begitu. T-nya 2, tal. Kemudian ini posisi di tengah. Jadi itaga. Nah, itaga begitu kawan-kawan. Nah, tapi untuk Sang Tiget ini tidak memungkinkan posisinya di bawah ya. Jadi tidak ada huruf Sang Tiget ini diposisikan
di bawah. Begitu kawan-kawan ya. Nah, kita lihat selanjutnya untuk yang poin nomor 3 ada sang pieup. Sang pieup kalau di awal bunyinya menjadi PP. Nah, pelafalannya untuk melafalkannya kita kayaknya sangat jelas sekali. Jadi pang, pang, begitu kan? Kemudian kalau di tengah jadi P sama dengan posisi di awal. Nah, oppa, oppa, begitu ya. PP-nya sangat jelas sekali. Oppa. Nah, kemudian sang pieup ini tidak memungkinkan kita posisikan di bawah, ya. Jadi tidak ada bunyinya. Kemudian untuk yang poin nomor 4 kita lihat di sini sang siot. Sang siot kalau dibunyikan di awal S-nya terasa sekali. Sada, sada. Ya. Kemudian kalau kita posisikan di tengah jadi pisada, pisada. Kemudian kalau kita posisikan di bawah, bagaimana kawan-kawan bunyikannya? Ingat, tadi kita sudah melihat di diagram bahwa sang siot ini kalau kita posisikan di bawah bunyinya menjadi T. Ya, tepat. Jadi bunyinya jadi apa? Bunyi T. Ini kita baca jadi apa? Itta. Ya, itta. Nah, ini posisi karena apa? Karena untuk sang siot kalau kita posisikan di bawah bunyinya menjadi T. Baik, kita lihat untuk yang poin nomor 5 sang ciot. Ada sang ciot ini kalau di awal jadi cc-nya terasa sekali. Cada, 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 ya. Kemudian kalau posisinya di tengah jadi cc. Kamca, kamca, kamca. Nah, begitu seperti itu ya kawan-kawan kurang lebih. Nah, ini jadi ke 5 huruf ini dinamakan huruf konsonan ganda. Begitu kawan-kawan. Nah, mari kita coba untuk menghafalkan yang nanti kita ulang-ulang terus-menerus kawan-kawan ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan materinya ke vokal rangkap dalam huruf Hangul ya. Vokal rangkap huruf Hangul ini semuanya ada 11 huruf ya. Nah, kita lihat di layar huruf vokal rangkap yang pertama. Nanti kita lihat seperti ini kawan-kawan simbolnya. Ini sebenarnya gabungan antara huruf A dan I. Maka ketika digabung akan menjadi seperti ini. Ini bunyinya E ya. Bunyi E yang ditekan. Jadi kita bunyikan apa? E. Kemudian huruf E ini nanti ya dengan simbol bulatan, kemudian satu garis vertikal, kemudian satu garis horizontal dan satu garis vertikal, maka akan seperti ini susunannya. Ini huruf E ya. Kemudian yang kedua ada gabungan antara ya sama huruf I. Antara huruf ya sama huruf I nanti akan digabungkan seperti ini kawan-kawan ya. Akan kita lihat nanti seperti ini. Nah, ini bunyinya Y ya. Sekali lagi apa? Y ya, tepat. Kemudian untuk yang poin nomor 3 dengan dimulai dari bulatan, kemudian nanti garis horizontal dulu, dan kemudian ada 2 garis vertikal. Ini bunyi E ya. Ini bunyinya apa? E, tepat. Kemudian kita lanjut yang poin nomor 4 yaitu ada yo ya. Ada yo kita gabungkan dengan huruf I, maka akan menghasilkan simbol seperti ini kawan-kawan. 1 bulatan, 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal ya. Ini nanti kita bunyikan Y ya. Kita bunyikan apa? Y ya, tepat. Kita lihat poin yang nomor 5. Ini gabungan antara huruf O dan I. Nanti simbolnya akan menghasilkan seperti ini ya. Bulatan, kemudian garis horizontal ya, garis vertikal dulu ya. Setelah bulatan kemudian ada garis vertikal,
kemudian garis horizontal dan garis vertikal lagi. Nah, ini nanti kita bunyikan OE ya. Kita bunyikan OE, tepat. Kemudian untuk poin yang nomor 6 yaitu gabungan antara O sama A. O sama A kita gabung jadi wa, ya tepat. O sama A kita gabungkan jadi wa. Begitu kawan-kawan ya. Kemudian untuk poin yang nomor 7 kita gabungkan antara O sama huruf E. Ya, O sama E menghasilkan simbol seperti ini. Kemudian kita bunyikan menjadi W. Ya, kita bunyikan menjadi W. Begitu. Kita lanjut ke poin yang nomor 8. Ini gabungan antara huruf U. Ya, huruf vokal U digabung dengan I. Nah, maka nanti simbolnya seperti ini kawan-kawan. Ya. Selanjutnya akan kita bunyikan menjadi bunyi wi. Ya, U sama I kita gabung menjadi wi. Kemudian ada yang nomor 9. Ini gabungan antara huruf U sama O kawan-kawan. Ya, U sama O digabung nanti simbolnya seperti ini. Ya, U sama O ini nanti kita bunyikan menjadi wo. Ya, sekali lagi bunyinya menjadi bunyi wo, tepat. Selanjutnya ada poin yang nomor 10. Poin 10 ini gabungan antara huruf U sama E. Huruf U sama E kita gabungkan nanti simbolnya seperti ini kawan-kawan. Ya, akan menghasilkan simbol seperti ini dan ini bunyinya W. Ya, bunyinya apa? W. Ya, tepat. Selanjutnya untuk yang huruf ke-11 dalam susunan huruf vokal rangkap ini nanti ada huruf E. Ya, ada huruf E kita gabungin dengan huruf I. Ya, E sama I kita gabung nanti menjadi seperti ini. Ya, simbolnya akan kita gabung menjadi seperti ini. Maka nanti akan kita bunyikan dengan bunyi EI. Ya, akan kita bunyikan menjadi bunyi EI. Baik, ya. Nah, kita coba ulangi lagi tadi sambil kawan-kawan lihat huruf vokal rangkapnya. Ya, ini kita baca E. Kemudian Y. Ya. E, Y, Oe, Wa, We, Wi, Wo, We, Ei. Sekali lagi kita ikuti bareng-bareng. Ayo. Ini huruf E, Y, Y, Oe, Wa, We, Wi, Wo, We, Ei. Nah, itulah kawan-kawan yang dinamakan dengan huruf vokal rangkap. Ya. Nanti supaya kita cepat menguasai huruf vokal ini, kita harus ulang terus-menerus. Ya. Kawan-kawan ulang terus-menerus sambil dilihat huruf vokal rangkapnya tersebut. Ya. Nah, huruf vokal ini kita terus lihat-lihat. Seperti akan kita lihat dalam contoh berikut ini. Baik. Ini. Ayo. Kira-kira sebutkan ini huruf vokal apa kawan-kawan? Huruf vokal apa? Tadi huruf vokal. Iya, tepat. Ini hurufnya bunyinya huruf E. Ya, huruf E. Kita lanjutkan berikutnya. Ini huruf apa kawan-kawan? Ingat karakternya. Ada bulatan. Yang pertama garis vertikal, 2 garis horizontal dan 1 lagi garis vertikal, seperti itu susunannya. Ini huruf apa? Iya, tepat hurufnya Y. Ya, huruf Y. Kita lanjut. Berikutnya, ini ada bulatan, kemudian setelahnya ada garis horizontal dan 2 garis vertikal. Ya, 2 garis vertikal ini.
Ayo, kawan-kawan ingat-ingat ini kira-kira bunyinya apa huruf vokal rangkap ini? Ya, tepat. Ini bunyinya E. Ya, bunyinya E. Kita lanjut ke huruf berikutnya. Ini lihat karakternya ada bulatan, 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Ya. Ayo, kita berusaha untuk bunyikan huruf vokal rangkap ini apa ya? Ya, tepat. Ini bunyinya Y, ya. Bunyinya Y. Selanjutnya untuk huruf vokal rangkap, yaitu ada huruf O digabung dengan I, ya. Huruf O digabung dengan I. Ayo, kira-kira ini bunyinya apa kawan-kawan? O sama I, jadinya iya, tepat, dibaca menjadi OE. Tepat ya. Kita lanjut, berikutnya ada gabungan huruf vokal O. Ya. Huruf vokal O kita gabungkan dengan A. Huruf vokal O digabung dengan A. Ayo kita lafalkan hurufnya, menghasilkan bunyi apa huruf yang ini? O sama A digabung menjadi wa. Oh iya, tepat. Ini O sama A, oa jadi wa, ya. Baik, berikutnya. Berikutnya di sini ada huruf vokal O akan digabung dengan huruf E, ya. O sama E. Ayo kita gabungkan. Kedua huruf ini menghasilkan bunyi apa? Oe, oe. Jadinya kita ambil 2 huruf terakhir jadinya W, ya. O sama E digabung jadi menghasilkan bunyi W, ya. Bunyi apa? W. Ya, tepat. Baik, berikutnya kita mencoba menggabungkan huruf vokal U sama I. U sama I. Kira-kira menjadi apa kawan-kawan bunyinya? U sama I menjadi UI. Kita ambil UI, UI ambil 2 huruf terakhirnya. UI ada bunyi I, wi, ya. Nah, maka bunyinya kita bunyikan menjadi wi. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Ada huruf vokal U disandingkan dengan O, ya. U ini kita gabungkan dengan huruf O. Tampilannya seperti ini, menghasilkan bunyi apa kawan-kawan? U sama O. U sama O. Uwo, uwo kita ambil 2 huruf terakhirnya jadinya bunyinya wo. Iya, tepat. U sama O kita gabung menjadi wo. Huruf berikutnya ada gabungan huruf U sama E. Ya. Huruf U sama E kita gabungkan. U sama E, uwe, uwe, uwe. Kita ambil 2 huruf vokal terakhirnya jadi bunyinya apa? W, ya, ya. Ini bunyinya menjadi W. Berikutnya kita gabungkan 2 huruf E sama I. E sama I. Ei. Nah, dibacanya jadi ei. Nah, itulah kawan-kawan tadi huruf vokal rangkap. Kita lanjut untuk berikutnya, bagaimana huruf konsonan dan vokal rangkap digabungkan. Kita lihat di sini, pertama kita mau menggabungkan huruf CH sama huruf vokal rangkap E dan K. Ya, teknisnya kita angkat huruf konsonan ke tempat bulatan berada. Konsonan kita angkat ke tempat bulatan berada. Kemudian ditambahkan K, disimpan di bawah. Maka nanti tampilannya seperti ini kawan-kawan. Ya. Ini huruf pertamanya CH, kita ambil CH-nya, kemudian ini E dan posisi bawah harus bunyi ketiga. Ini bunyi ketiganya. Jadi nanti kita baca cek, ya, kita baca cek. Kemudian ini huruf PH akan kita gabung dengan E, kemudian ini huruf N, ya. Nanti
konsonan ini kita tarik ke tempat bulatan berada dan N disimpan di bawah, maka tampilannya akan seperti ini kawan-kawan. Ya, nanti akan kita bunyikan sesuai dengan posisi hurufnya. Yang pertama bunyinya akan PH, kemudian ditambah E, dan huruf bawah bunyi ketiga N, jadi bunyinya hen. Ya, jelas. Kita lanjut ke poin yang nomor 3. Ini kita akan menggabungkan, pertama ada huruf vokal rangkap EI, ya. Ini huruf vokal EI, kita tambahkan huruf CJT di tengah, ini ciut, bunyinya CJT. Kalau di tengah menjadi J, ini posisinya huruf tengah, ya. Kemudian ini ada huruf vokal A. Nah, akan kita tampilkan hurufnya seperti ini. Nampak, kita lihat seperti ini. Ya, sekali lagi. Nanti akan menghasilkan seperti ini. Nah, untuk membacanya kita lihat ini ada huruf vokal rangkap posisi awal, jadi EI. Kemudian CJT posisi di tengah menjadi J, dan huruf vokal A terakhir, jadinya kita bunyikan EIJA. Ya, tepat. Ini akan kita bunyikan EIJA. Baik, untuk berikutnya kita akan coba membaca huruf gabungan yang memakai huruf vokal rangkap. Baik kawan-kawan, kita lihat ini penggabungan konsonan M sama O. Ya, kemudian ini RRL, posisinya di tengah menjadi R, dan ini huruf vokal E. Maka kalau digabung menjadi apa ini? Ya, ini akan kita baca dengan bunyi more. Ya, tepat. Ini gabungan antara M sama O, mo, kemudian suku kata keduanya antara RRL karena dari tengah posisinya jadi R sama E, jadi more. Kemudian kita gabung dengan untuk berikutnya kita lihat penggabungan huruf KGK sama WA, ya. KGK sama WA, kemudian CJT sama A. Kita bunyikan apa kawan-kawan? KGK sama WA, kemudian CJT sama A, maka akan menghasilkan bunyi ya, tepat. Jadi kwa ja, betul, ya. Kwa ini K sama WA, ini K sama WA, kemudian ini huruf CJT sama A. Nah, karena di tengah kita ambil bunyi J-nya, jadi kwa ja, tepat. Untuk berikutnya akan kita coba bunyikan. Ini SST digabung dengan I, ya. Kemudian ini KGK posisi di tengah jadi G, dan ini huruf Y, ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita akan membunyikan kedua suku kata ini bagaimana? Ya, tepat. Ini akan dibaca si G, ya. Suku kata pertama si, kemudian suku kata kedua yaitu gie, ya, tepat. Berikutnya kita akan coba membaca gabungan antara huruf KGK di awal dan A. KGK berarti bunyi awal, jadi K tambah A, ya, K. Kemudian suku kata kedua yaitu U sama I, jadinya U sama I. KGK sama A, kemudian U sama I, jadinya wi. Jadi apa kita bunyikannya? Ya, tepat. Jadi kawi. Berikutnya akan kita coba membaca kata berikut ini. Huruf pertama ini HHT di awal menjadi bunyi H. Kemudian bunyi H ini diikutkan ke huruf vokal rangkap O sama A. O sama A dibaca menjadi apa kawan-kawan? O sama A jadi wa, ya, tepat. Berarti ini huruf H, kemudian ini O sama A digabung jadi wa, kemudian ini CJT. C
CJT ini karena posisinya di tengah menjadi bunyi tengah. CJT, jadi yang kita ambil adalah J-nya kawan-kawan. Kemudian kita tambahkan A jadi ja, dan ada huruf di bawah ini berupa simbol bulatan. Bulatan kalau di bawah ini punya bunyi eng atau kita bunyikan eng, ya. CJT A sama eng. Nah, kemudian berikutnya untuk suku kata yang ketiga. Ini ada bunyi siot atau bunyinya SST, posisi di tengah. SS berarti bunyinya S. Digabungkan dengan huruf vokal I dan ada huruf pacim yang di bawah atau huruf konsonan yang di bawah, yaitu bunyinya RRL. Kita tahu setiap huruf konsonan yang di bawah itu harus kita bunyikan dengan bunyi ketiga. RRL berarti bunyi L-nya yang kita bawa. Ya. Jadi dibaca apa kawan-kawan? Ya, tepat. Jadi hua jang sil. Hua jang sil. Ya. Begitulah tepat dibunyikannya. Baik, berikutnya ya. Pertama, kita gabungkan TDT sama O. TDT karena posisi di awal kita pakai dengan bunyi awal yaitu T. Kemudian O, ya. Kemudian ini huruf O. Kemudian untuk suku kata kedua yaitu ada gabungan antara huruf vokal U sama O. U sama O menjadi huruf vokal rangkap. Bunyinya wo, iya tepat wo. Kemudian ini yo. Nah, jadi kita bunyikan apa? Tawoyo, ya. Tawoyo, betul. Berikutnya akan kita coba pelajari konsonan akhir ganda atau pacim, ya. Huruf pacim ganda ini nanti ada 11 kawan-kawan, ya. Ada 11 huruf pacim ganda yang akan kita coba pelajari. Baik. Seperti kawan-kawan lihat di layar, ini ada 11 huruf pacim ganda, ya. Ini nanti dari namanya saja kita sudah mengetahui bahwa posisi huruf-huruf ini semuanya ada di bawah. Ya, jadi huruf-huruf ini posisinya semua pasti di bawah, makanya dinamakan pacim. Ya. Ke semua huruf ini kita akan hanya bisa menemukan posisinya di bawah. Baik. Yang pertama, kita melihat atau kita coba pelajari ada 2 huruf seperti ini. Ini gabungan PBP sama SST, ya, piupsiot. Nah, di sini kawan-kawan, untuk membunyikan pacim ganda ini nanti teknisnya akan dipengaruhi oleh huruf setelahnya, ya. Jadi untuk membunyikan pacim ganda ini dipengaruhi oleh huruf setelahnya. Contoh, ya, kalau setelah pacim ganda ini pacim ganda kan kawan-kawan. Kalau setelah pacim ganda ini diikuti oleh huruf vokal, kalau setelah huruf pacim ganda ini hurufnya huruf konsonan atau mati, maka cukup dibunyikan 1, ya. Cukup dibunyikan 1 saja kawan-kawan. Nah, contohnya di sini. Ini kap. Jadi yang bunyinya P, biarpun hurufnya 2, ya. Nah, lain halnya ketika setelah pacim ganda ini diikuti oleh huruf vokal kawan-kawan, ya. Lain halnya ketika kita membaca ternyata setelah huruf pacim ganda ini ada huruf vokal, maka
kedua huruf ini harus dibunyikan kawan-kawan, ya. Harus kita bunyikan. Bagaimana cara membunyikannya? Yaitu huruf pacim pertama atau yang paling depan dibaca sebagai bunyi akhir. Kemudian pacim yang belakang kita angkat seolah-olah naik menggantikan bulatan, ya. Jadi kita bayangkan huruf belakang atau pacim yang belakang ini naik menggantikan bulatan. Jadi membacanya kap si, ya. Jadi kap si. Jadi kap si, ya, begitu. Jadi sekali lagi ingat, untuk membunyikan pacim ganda ini nanti dipengaruhi oleh huruf setelahnya, apakah vokal atau konsonan. Ketika konsonan nanti cukup salah satu yang lebih dominan saja kawan-kawan. Contoh di sini, ini kap, ya, kap. Jadi yang dibunyikan bukan kas tapi kap, karena p-nya lebih dominan. Nah, tapi ketika bertemu huruf vokal atau pacim ganda ini diikuti oleh huruf vokal, maka kedua huruf ini harus dibunyikan. Teknis untuk membunyikannya, pacim pertama dibaca sesuai dengan tempatnya, yaitu bunyi tengah. Dan untuk konsonan bawah ini, kalau bertemu huruf vokal, kita baca huruf pertamanya dibaca bunyi ketiga, dan huruf belakangnya kita angkat seolah-olah naik menggantikan bulatan. Jadi akan kita baca huruf tengah, kapsi. Kemudian berikutnya ada nyun ciot. Ini kalau diikuti oleh huruf konsonan cukup salah satu yang bunyi saja kawan-kawan, ya, seperti ini. Nah, jadi dibacanya an, karena setelah dua pacim ini diikuti oleh huruf konsonan, maka cukup satu yang bunyi, yaitu n-nya saja, jadi an. Tapi lain kalau diikuti oleh huruf konsonan, huruf vokal, maaf, ya. Lain ceritanya kalau setelah huruf pacim ganda ini diikuti oleh huruf vokal, ya. Seperti nampak, kita lihat di sini, ya. Setelah huruf pacim ganda ini ada huruf vokal, maka teknisnya kita anggap huruf pacim yang belakang seolah-olah naik menggantikan bulatan, kawan-kawan, ya. Sekali lagi, kita anggap seolah-olah pacim yang belakang naik menggantikan bulatan di sini. Ya, untuk melafalkannya jadi an jayo. Jadi an jayo, ya, tepat. Jadi an jayo. Kemudian untuk poin yang nomor 3 ada nien hiut. Ini kalau kita mau membunyikan, jika pacim ganda ini ketemu huruf konsonan, maka yang bunyinya n. Jadi man, ya, jadi manda, ya, jadi dibacanya manda. Nah, kalau ketemu dengan huruf vokal jadinya manayo, ya, manayo. Baik, berikutnya untuk riol kiok, ya, kalau diikuti oleh huruf konsonan maka akan dibunyikan k-nya jadi ik. Nah, seperti ini, ik, ya. Kemudian kalau diikuti oleh huruf vokal maka kedua-duanya bunyi menjadi il, goyo, il. Kemudian huruf pacimnya naik yang paling belakang, il, goyo, ya. Jadi il, goyo. Kemudian berikutnya ada riol miom. Kalau ketemu konsonan ini cukup satu yang lebih dominan, yaitu m-nya yang dibunyikan, kawan-kawan, ya. Ini contohnya, ini comda, karena m-nya yang bunyi jadi comda, ya. Sementara untuk kalau bertemu dengan huruf vokal, kita seolah-olah huruf pacim ini naik menggantikan bulatan. Jadi kita lafalkan, kita bunyikan col moyo, ya. Col moyo. Sini col moyo. Baik.
Berikutnya kita lihat huruf yang poin nomor 6 ya. Di sini ada real here. Kalau bertemu dengan konsonan, realnya yang dibunyikan. Contohnya di sini dibaca silta ya. Kita baca silta. Nah, kalau umpamanya bertemu dengan bulatan, kita harus baca duanya kawan-kawan ya, yang mana huruf belakang pacim yang kedua seolah-olah naik. Jadi siroyo ya, siroyo. Baik. Berikutnya untuk poin yang nomor 7 ini ada real piup. Real piup ini kalau ketemu dengan huruf konsonan cukup satu yang dibunyikan ya. Nah, untuk kasus untuk real piup ini memang ada diantaranya yang bisa bunyi realnya dan ada juga yang bunyinya p. Nah, contoh di sini ini ada setelah pacim ganda ada konsonan, maka cukup satu yang bunyinya itu nol ya. Jadi nol da, nol da, nol da. Nah, kalau setelah pacim ganda real piup ini diikuti oleh huruf bulatan atau huruf vokal, maka kita harus bunyikan kedua-duanya. Teknisnya seolah-olah pacim yang belakang naik menggantikan bulatan. Jadinya nol, nol, bo, yo. Kali lagi nol, bo, yo. Nah, begitu kawan-kawan. Kemudian untuk poin yang nomor 8 ada huruf pacim ganda real sama siot ya. Kalau bertemu konsonan satu yang dibunyikan real. Contohnya di sini. Ini kita baca kolda ya. Kolda. Nah, tapi kalau bertemu dengan huruf vokal atau ada bulatan, ini harus kita bunyikan dua-duanya. Ya, tadi teknisnya seolah-olah huruf pacim yang belakang naik menggantikan bulatan. Jadi dibaca kol soyo. Jadi kol soyo tepat. Jadi kol soyo. Begitu. Poin yang nomor 9 ada real piup. Ya, ada real piup. Kalau ketemu konsonan p-nya yang bunyi kawan-kawan. Seperti di sini contohnya. Dibacanya upta ya, upta. Nah, karena di sini p-nya yang berbunyi. Jadi upta ya. Kalau bertemu dengan vokal dibunyikan dua-duanya. Jadi hoyo ya, hoyo. Tepat. Kemudian untuk yang nomor 10 ada huruf pacim ganda real sama tiet. Real sama tiet. Nah, kalau ketemu huruf konsonan cukup satu saja yang dibunyikan kawan-kawan, yaitu bunyinya yang bunyi L. Ya. Contoh, kita bunyikan apa ini? Nah, karena L-nya yang bunyi jadi halta. Ya, halta. Halta. Betul. Kemudian kalau setelahnya huruf pacim ganda ini vokal, maka kedua huruf ini harus dibunyikan. Seolah-olah pacim yang belakang naik menggantikan bulatan. Jadi kita baca hal tayo. Ini hal tayo ya, tepat. Seperti itu. Untuk huruf pacim ganda yang terakhir yaitu ada kiok siot. Gabungan antara kiok sama siot kawan-kawan. Nah, ketika nanti huruf kiok siot ini setelahnya diikuti oleh huruf konsonan, maka cukup satu saja yang dibunyikan kawan-kawan. Ternyata yang dibunyikannya yaitu huruf K-nya. Contoh di sini. Karena setelah pacim ganda ini ada huruf konsonan, maka cukup satu yang dibunyikan yaitu K-nya. Jadi nakta. Jadi nakta. Nakta. Ya, seperti itu. Nah, kalau diikuti oleh huruf vokal seperti ini, maka kedua huruf pacim ini harus dibunyikan. Makanya ini dibacanya jadi nasi ya. Tepat begitu kawan-kawan. Kemudian lanjut untuk berikutnya. Nah, jadi untuk melafalkan huruf
konsonan ganda atau pacim ganda ini, nanti ke semua huruf pacim ganda ini dibunyikan dengan ketentuan apakah setelahnya diikuti oleh huruf vokal atau konsonan sebagaimana yang telah tadi kita pelajari. Baik, seperti itu kawan-kawan. Sampai ketemu dengan video berikutnya. Sampai jumpa.